Baik, yang pertama adalah uji kelarutan lemak. Lemak adalah suatu ester asal lemak dengan gliserol. Gliserol ialah suatu trihidroksi alkohol yang terdiri atas 3 atom karbon. Jadi, tiap atom karbon mempunyai gugus OH. Satu molekul gliserol dapat mengikat 1, 2, atau 3 kali molekul asam lemak dalam bentuk ester yang disebut monogliserida, digliserida, atau trigliserida. Pada lemak, satu molekul gliserol mengikat 3 molekul asam lemak. Oleh karena itu, lemak adalah suatu trigliserida. R1COOH, R2COOH, dan R3COOH ialah molekul asam lemak yang terikat pada gliserol. Ketiga molekul asam lemak ini boleh sama dan juga boleh berbeda. Lalu untuk tujuannya yaitu mengetahui kelarutan suatu lipid pada pelarut tertentu. Lalu yang kedua ada uji pembentukan emulsi. Emulsi adalah campuran antara partikel-partikel suatu zat cair fase terdispersi dengan zat cair lainnya atau fase pendispersi, di mana suatu campuran yang terdiri dari dua bahan tak dapat bercampur dengan satu bahan tersebar di dalam fase yang lain, seperti air dan minyak. Dikarenakan setiap bahan pangan memiliki karakteristik masing-masing, maka setiap bahan pangan memiliki jenis emulsi dan pengaruh jenis emulsi yang berbeda-beda. Emulsi tersusun atas 3 komponen utama, yaitu pertama fase terdispersi, atau zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain, atau fase internal. Kedua, fase pendispersi, zat cair yang berfungsi sebagai bahan dasar pendukung dari emulsi tersebut, atau fase eksternal. Terakhir, emulgator, zat yang digunakan dalam kestabilan emulsi. Tujuannya yaitu mengetahui terjadinya pembentukan emulsi dari suatu lipid. Prinsip percobaan uji kelarutan lipid. Pada umumnya, lemak dan minyak tidak larut dalam air, tetapi sedikit larut dalam alkohol dan larut sempurna dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, aseton, benzene, atau pelarut nonpolar lainnya. Minyak dalam air akan membentuk emulsi yang tidak stabil karena bila dibiarkan, maka cairan akan memisah menjadi dua lapisan. Sebaliknya, minyak dalam soda atau Na2CO3 akan membentuk emulsi yang stabil karena asam lemak yang bebas dalam larutan lemak bereaksi dengan soda membentuk sabun. Sabun mempunyai daya aktif permukaan, sehingga tetes-tetes minyak tersebar seluruhnya. Prinsip percobaan uji pembentukan emulsi. Emulsi adalah dispersi atau suspensi metastabil suatu cairan dalam cairan lain di mana keduanya tidak saling melarutkan. Agar terbentuk emulsi yang stabil, maka diperlukan suatu zat pengemulsi atau disebut emulsifier atau emulsifying agent yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan. Bahan emulsifier dapat berupa protein, gam, sabun, atau garam empedu. Adapun alat dan bahan dari praktikum kali ini. Yang pertama alat, diantaranya kertas HVS, batang pengaduk, sendok, gelas atau wadah kecil, kapas, kompor, dan stopwatch. Selanjutnya, bahannya yaitu minyak kelapa, margarin, santan, minyak zaitun, baking powder, alkohol 70%, aseton, dan aquades. Lalu selanjutnya cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, masukkan sampel ke dalam wadah atau gelas. Yang ketiga, tambahkan pelarut seperti air, aseton, dan alkohol 70% ke dalam setiap wadah. Yang keempat, kocok sampel selama 2 menit dan diamkan selama 10 menit. Yang kelima, amati perubahan yang terjadi dan catat hasil yang didapat. Pada uji pembentukan emulsi, digunakannya sampel minyak kelapa, margarin, dan juga santan. Hasil yang didapatkan adalah pada minyak kelapa hasilnya stabil dalam waktu 25 detik, kemudian margarin hasilnya tidak stabil dengan waktu 60 detik, dan juga santan hasilnya stabil dalam waktu 19 detik. Pada uji kelarutan lemak, digunakan sampel minyak kelapa, minyak zaitun, santan, dan juga margarin dengan pelarutnya yaitu air, alkohol 70% dan juga aseton. Sampel pertama yaitu minyak kelapa,
dilarutkan di dalam air hasilnya tidak akan larut. Minyak kelapa dengan alkohol 70% akan larut sebagian dan minyak kelapa dengan aseton akan larut sebagian. Sampel kedua yaitu ada minyak zaitun. Minyak zaitun dengan air ini tidak akan larut. Kemudian minyak zaitun dengan alkohol 70% akan larut sebagian dan minyak zaitun dengan aseton akan larut sepenuhnya. Sampel ketiga yaitu ada santan dengan air yaitu akan larut sepenuhnya. Santan dengan alkohol 70% akan larut sebagian dan santan dengan aseton tidak akan larut. Dan sampel terakhir yaitu ada margarin dengan air tidak akan larut, margarin dengan alkohol 70% akan sedikit larut, dan margarin dengan aseton akan larut sepenuhnya. Pada uji pembentukan sabun, sampel yang digunakannya adalah minyak goreng, kemudian ditambahkan larutan baking powder. Hasilnya adalah adanya gumpalan busa. Ini pembahasan dari praktikum yang telah kita lakukan, yaitu yang pertama ada uji kelarutan lemak. Uji ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelarutan lemak terhadap berbagai jenis pelarut organik yang berbeda. Pada uji ini, sampel yang kita gunakan yaitu ada minyak kelapa, santan, minyak zaitun, dan margarin. Berdasarkan dari data yang kita peroleh ialah margarin, minyak kelapa, dan minyak zaitun itu tidak larut dalam air. Hal ini disebabkan karena sampel tersebut itu bersifat nonpolar, sedangkan air bersifat polar. Namun sebaliknya, pada santan itu larut karena keduanya itu bersifat polar. Lalu pada alkohol 70%, semua sampel itu larut walaupun hanya larut sebagian. Hal ini dikarenakan alkohol bersifat semipolar, sedangkan margarin, minyak kelapa, dan zaitun itu bersifat nonpolar. Dan santan itu bersifat polar. Lalu dalam aseton, hanya santanlah yang tidak larut. Hal ini disebabkan karena dalam pelarut tersebut bersifat nonpolar, sedangkan santan itu dominan bersifat polar. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan melanjutkan yaitu pembahasan dari uji penyambunan. Lemak dan minyak dapat terhidrolisis menghasilkan asam lemak dan gliserol atau yang disebut dengan reaksi penyambunan atau saponifikasi. Reaksi ini dapat dilakukan dengan penambahan basa kuat seperti NaOH, KOH. Dan pada uji ini, penyambunan ini digunakan alkohol sebagai pelarut yang mudah larut dalam air dan minyak. Selain itu, penambahan alkohol juga untuk memberi efek transparan dan pengawet yang dapat menghambat ketengikan pada suatu produk. Dan setelah itu, kita panaskan selama 1 menit. Nah, pada uji penyambunan ini menghasilkan sampel yang positif, yaitu ditandai dengan adanya gumpalan. Pada dasarnya, minyak mempunyai gugus karboksilat yang akan bereaksi dengan KOH dan NaOH dengan membentuk suatu garam karboksilat yang larut dalam air, dan garam ini disebut sebagai sabun. Nah, dapat dibuktikan dengan pengocokan pada sampel. Dan ternyata setelah dikocok pada sampel ternyata terdapat busa dan buih. Hal ini sesuai dengan literatur seperti menurut Harmawi 2004 menyatakan salah satu sifat sabun yaitu menghasilkan buih atau busa. Jika larutan sabun dalam air diaduk maka akan menghasilkan buih. Peristiwa ini akan terjadi apabila dalam air sudah terdapat mengandung garam. Dalam hal ini sabun dapat menghasilkan buih setelah garam dalam air mengendap. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada uji kelarutan lemak dengan sampel margarin, minyak kelapa, dan minyak zaitun, didapatkan lemak tersebut tidak larut di dalam air. Sedangkan di dalam alkohol 70% semua sampel larut walaupun hanya larut sebagian. Lalu dalam aseton sampel minyak kelapa, minyak zaitun, dan margarin larut sedangkan santan tidak larut. Santan kelapa pada uji ini hanya dapat larut dalam air dan alkohol 70%. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada uji penyambunan dihasilkan hasil yang positif. Karena terbentuknya gumpalan, pada dasarnya minyak mempunyai gugus karboksilat yang akan bereaksi dengan soda NaOH atau KOH dengan membentuk suatu garam karboksilat yang larut dalam air. Dan garam ini disebut sabun yang dapat dibuktikan dengan pengocokan pada sampel dan ternyata terbentuk busa atau buih.
Selanjutnya adalah kesimpulan dari uji pembentukan emulsi. Hasil yang diperoleh adalah pada penambahan minyak kelapa dan santan pada air dan larutan sabun membentuk emulsi yang astabil, sedangkan penambahan margarin pada air dan larutan sabun itu tidak stabil, serta pada santan kelapa tidak dapat larut dalam aseton. Praktikum selanjutnya yaitu uji asam lemak bebas. Pengertian dari uji asam lemak bebas ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, margarin. Margarin terbuat dari minyak nabati, pada umumnya berasal dari kelapa sawit. Teksturnya lebih padat dan titik lelehnya lebih tinggi dibandingkan dengan mentega, karena ada proses hidrogenasi atau penjenuhan asam lemak. Warnanya juga lebih kuning dari mentega karena adanya tambahan zat pewarna alami, karena karotenoid. Margarin berbeda dengan mentega dan minyak, karena minyak goreng bermerek berasal dari proses produksi. Minyak goreng kemasan selalu melalui 2 kali penyaringan, sehingga kadar lemak dan asam aleatnya lebih rendah. Yang kedua adalah asam lemak bebas. Asam lemak adalah asam karboksilat dengan panjang alifatik ekor atau rantai, yang jenuh maupun tak jenuh. Asam lemak biasanya berasal dari trigliserida atau fosfolipid. Ketika mereka tidak melekat pada molekul lain, mereka dikenal sebagai asam lemak bebas. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi yang biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, akan semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Yang ketiga adalah indikator PP. Indikator PP ini adalah suatu senyawa organik dengan rumus C20H14O4 dan biasanya dipakai sebagai indikator untuk titrasi asam basa. Tidak berwarna dalam larutan asam dan berwarna fuksia atau pink bila dalam larutan dalam proses penitrasian, dengan terjadinya perubahan warna pada larutan. Indikator PP dengan range pH 8,0 kurang lebih plus minus 9,6 merupakan indikator yang baik untuk larutan basa, di mana indikator ini akan merubah warna larutan dari bening menjadi merah muda akibat dari perubahan pH larutan pada asam penitrasian. Yang D, NaOH. NaOH atau natrium hidroksida yaitu murni berbentuk putih padat dan tersedia dalam bentuk pelet, serpihan, butiran, ataupun larutan jenuh 50%. Ia bersifat lembab cair dan secara spontan menyerap karbon dioksida dari udara bebas. Ia sangat larut dalam air dan akan melepas panas ketika dilarutkan. Ia juga larut dalam etanol dan metanol. Walaupun kelarutan NaOH pelarut nonpolar lainnya, larutan natrium hidroksida akan meninggalkan nada kuning pada kain dan kertas. Titrasi dilakukan menggunakan NaOH 0,1 N sampai terbentuk warna merah jambu yang tidak hilang dalam 30 detik. Penggunaan NaOH digunakan untuk mengukur beberapa asam lemak yang bebas dari minyak. Basa NaOH mampu menghidrolisis minyak menjadi gliserol dan asam lemak. Asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak bisa dinetralkan dengan menggunakan basa. Angka asam adalah Mg alkali yang diperlukan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram lemak atau minyak. Yang terakhir ada alkohol. Alkohol merupakan suatu senyawa organik yang tersusun dari atom C, H, dan O dengan rumus umum CnH2n plus 1OH. Ciri khas alkohol yaitu terdapat gugus OH- pada rantai tersubstitusi dan dapat pula terikat pada rantai siklik. Selain alkohol dengan 1 gugus OH- dikenal pula alkohol yang memiliki gugus OH- lebih dari 1. Alkohol yang memiliki 1 gugus OH- disebut alkohol monohidroksi. Alkohol dengan 2 gugus OH- disebut dengan alkohol hidroksi, dan seterusnya. Fungsi penambahan alkohol adalah untuk melarutkan lemak dan minyak dalam sampel agar dapat bereaksi dengan basa alkali.
Alkohol digunakan untuk melarutkan minyak sehingga konsentrasi alkohol atau etanol yang digunakan sebaiknya berada dalam kisaran 95-96%. Selanjutnya, tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui cara pengujian asam lemak bebas pada suatu bahan pangan, yang kedua untuk mengetahui kandungan asam lemak bebas yang ada pada suatu bahan pangan. Kemudian ada prinsip kerja uji lemak bebas. Penetapan kadar asam lemak bebas pada penelitian minyak goreng yaitu menggunakan metode alkalimetri, di mana prinsip metode yang digunakan yaitu terjadinya reaksi netralisasi akibat adanya reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam yang berasal dari minyak dengan ion hidroksida yang berasal dari basa yang digunakan pada pentiter. Pada uji asam lemak bebas, alat yang digunakannya adalah tabung reaksi sebanyak 1 buah dan pipet tetes sebanyak 2 buah. Kemudian bahan-bahan yang digunakannya adalah ether sebanyak 2 ml, kemudian lipid secukupnya dan juga phenolphthalein sebanyak 5-10 tetes. Cara kerja yang digunakan pada uji asam lemak bebas adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, masukkan 2 ml larutan ether ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga yaitu tambah sedikit lipid, kemudian kocok sampel hingga homogen dan tambahkan 5-10 tetes phenolphthalein yang sudah ditambah NaOH. Selanjutnya amati perubahan yang terjadi. Pada hasil uji asam lemak bebas, terdapat suatu indikator, yaitu apabila warna pink pada larutan hilang, hal tersebut menunjukkan adanya asam lemak bebas di dalam satu larutan lipid yang kita uji. Selanjutnya yaitu pada video praktikum tabung reaksi yang sudah terdapat alkohol di dalamnya ditambahkan lipid. Lipid tidak larut di dalam air sehingga dibutuhkan alkohol untuk melarutkannya, karena alkohol adalah pelarut untuk bahan organik. Alkohol pada lipid yang ingin ditentukan kadar asam lemak bebasnya bertujuan untuk melarutkan lipid tersebut. Fungsi alkohol adalah untuk melarutkan lemak dalam sampel agar dapat bereaksi dengan basa alkali. Karena alkohol yang digunakan adalah untuk melarutkan lemak, sehingga alkohol yang digunakan konsentrasinya berada di kisaran 95-96%. Karena etanol 95% merupakan pelarut lemak yang baik. Selanjutnya ditambahkan pula phenolphthalein yang sudah dicampurkan dengan NaOH sebanyak 5-10 tetes. Larutan tersebut berwarna pink. Phenolphthalein atau phenolphthalein atau biasa disebut sebagai PP adalah suatu senyawa organik dengan rumus C20H14O4 dan biasa dipakai sebagai indikator untuk titrasi asam basa. Tidak berwarna dalam larutan asam dan berwarna fuksia atau pink bila dalam larutan basa. Maka jika warna pink hilang dari larutan PP, maka menunjukkan adanya asam lemak bebas pada larutan lipid tersebut. Baik, pembahasannya, asam lemak adalah asam karboksilat dengan panjang alifatik ekor atau rantai, baik yang jenuh maupun tak jenuh. Kebanyakan asam lemak rantai memiliki jumlah atom karbon dari 4-28. Asam lemak biasanya berasal dari trigliserida atau fosfolipid. Ketika mereka tidak melekat pada molekul lain, mereka dikenal sebagai asam lemak bebas. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas atau tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa dari minyak sawit lipid adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Dan Departemen Perindustrian SNN 013741-195 menyatakan bahwa kadar air maksimal minyak adalah 0,30% dengan syarat keadaan bau, warna, dan rasa dalam normal serta asam lemak bebas tidak lebih dari 0,30%. Kesimpulannya yaitu pengujian asam lemak bebas pada suatu bahan pangan dapat dilakukan dengan metode pemanasan, kemudian dititrasi lalu menghitung jumlah kandungan asam lemak bebas
bahan pangan tersebut.